monggo dipersilakan dari bapak-bapak, ibu-ibu. Referensinya sudah ada di sebagian dan sebagian. Dan ini mulai hari ini memang ada streamingnya, stream Pak Kamil apa nih? Di syuting aja. Di video ya, di video ini pertama kali dan nanti sekaligus noturnya sudah ada di situ dan nanti akan di-share oleh Pak Jin. Kita gimana sih ya? Ini pertama kali di video ya, di video. Ya. Dan nanti sekali-kali kalau sudah dibuka di rumah, nanti kajian-kajian ini bisa kita gunakan lagi. Ya, insyaallah. Oke, kita lanjutkan dengan tanya jawab Pak Jena. Oh iya, ibu-ibu juga siap-siap tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Bapak yang dihormati, tadi saya mendengar kalau tidak salah begini, kalau seorang menerima berita di WA, terus di HP, terus mengesetnya, itu dosa. Permasalahannya begini, kalau itu suatu hal yang baik, ajakan sholat malam, bersedekah dan lain-lain yang baik, apakah kalau orang itu mengeser itu juga dosa? Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, kalau saya tidak salah tadi musik, kalau kita mendengarkan musik itu adalah berdosa. Belakangan ini saya itu mendatangi pengajian, gitu. Itu pasti ada musiknya, ada hadrahnya. Apakah itu juga termasuk berdosa? Ya. Terus seperti kita mengetahui bahwa siaran di televisi, contohnya saja yang Ustaz kondang yaitu Muhammad Dede, kalau memberikan ceramah itu tidak lepas dari musik. Apakah itu Muhammad Dede dan semua muridnya juga berdosa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang satu tadi langsung dijawab dulu aja ya. Langsung dijawab dulu. Langsung dijawab. Langsung dijawab. Nomor 2 ya. Ya, yang nomor 2 tentang musik ya. Ini coba kita bersama buka dulu surat Luqman. Surat Luqman itu surat ke-31, surat Luqman. Surat Luqman ini tadi memakan tadi yang kita baca. Saya baca ayat pertama Alif Lam Mim, ayat kedua itulah ayat-ayat Al-Quran yang penuh hikmah. Ayat ketiga huda wa rahmatan lil muhsinin. Jadi Al-Quran ini sebagai petunjuk rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Siapa orang yang berbuat kebaikan? Alladzina yuqimuna shalat wa yu'tuna zakat wa hum bil akhirati yuqinun. Yaitu orang-orang yang berbuat kebaikan itu adalah orang-orang yang menegakkan salat. Ini sulit, karena orang yang menegakkan salat ini tepat waktu, kalau laki-laki di masjid ya, itu karena berat ya. Menunaikan zakat dan meyakini adanya di akhirat. Ulaika ala huda min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang yang mendapat petunjuk dan orang-orang yang beruntung. Nah ini wa minan nasi may yastari lahul hadis liyudillah an sabilillah bi ghairi ilmin wa yatakhidaha huzula ulaika lahum adzabun mubin. Wa minan nasi, sebagian manusia tadi manusia kita ini ada golongan orang yang benar-benar yakin ada hadis, orang yang kedua
sifatnya berani. Kalau kita kurang hadis bayangin tadi. Ini sebagian manusia, ada orang yastaril lahul hadis, membeli orang yang membeli percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Nah, perkataan kosong di sini ini diterjemahkan oleh sahabat, salah satunya adalah Ibnu Mas'ud, bahwa lahul hadis itu adalah nyanyian, musik dan nyanyian. Musik dan nyanyian ini namanya, buka lagi di Ibnu Katsir juga banyak menerjemahkan tentang lahul hadis adalah orang yang menyukai tadi lahul hadis atau nyanyian, musik dan nyanyian itu sebenarnya dia menyesatkan dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikan olok-olokan. Ulaika lahum adzabun muhin, mereka itu akan mendapatkan azab yang menghinakan. Subhanallah, naudzubillah min dzalik. Ini pendapat Pak nanti ada bisa buka di tafsir ya, tafsir misalnya. Jadi memang ada sebagian, dan sebagian itu kadang-kadang kita hormati malah, kita takuti sehingga kita ya sepanutnya dengan mereka. Nah itu. Tapi bagi kita yang sudah tadi lansia, sebaiknya itu hal ini tadi hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Karena itu adalah kalimat-kalimat kosong yang dibuat naskahnya atau coretan-coretan kalimat-kalimat itu dibuat oleh manusia. Dan itu tidak sebenarnya kan. Maka tadi berkatalah yang benar. Qul qawlan sadida. Kalau kamu sudah berkata benar, ya akan diperbaiki amal berdua lagi. Ini nasihat. Memang saya tadi saya berkali nasihat kali untuk saya berusaha. Ya, karena ini musik dan ini sesuatu yang tidak bermanfaat, dan itu merupakan kalau dia itu dengan Al-Quran ini, kalau sudah mendengarkan musik dan nyanyian, bisa nggak dengan Al-Quran? Padahal kita yang paling dianjurkan mendengarkan. Kalau sudah mendengarkan itu nggak bisa. Ini namanya apa? Namanya saling anu. Maka sebagian manusia, bahkan sebagian manusia itu di dunia ini kadang-kadang kurang yang terpandang. Nah ini masalahnya, repotnya itu. Sehingga kita sulit menghindari. Makanya kita sulit menghindari musik di setiap hari itu sangat sulit. Radio, TV dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita tadi, karena kita sudah umur 40 tahun ke atas, dan sebaiknya kita memang yang harus menghindari, harus menghindari yang sudah umurnya 40 tahun ke atas. Ini dari surat Luqman ayat 6. Ini bisa dibuka lagi tentang tafsir itu. Itu nanti akan menjelaskan tentang musik. Cuma sebagian ada yang dai-dai juga bahwa musik itu nanti juga memang ada perdebatan. Musik tertentu pada hari raya yang melaksanakan Aisyah, istri Nabi. Itu tapi musik itu itu banyak hari raya saja, hari raya saja. Jadi masalah perdebatan. Nah, saya mau berusaha untuk hati-hati juga. Ini sesuatu adil murid tadi yang surat Mukminin tadi. Jadi orang yang akan beruntung, orang yang jaya adalah orang yang sholatnya khusyuk, kemudian berusaha meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, termasuk mendengarkan musik. Memang tidak ada manfaatnya, walaupun beberapa teman saya yang psikiater itu memang musik sebagai alat obat penenang.
dan itu diakui, dia sampai jadi psikiater dan sebagainya diakui. Ini namanya berdasarkan ilmu yang sifatnya berani penelitian. Tapi penelitian itu kan hanya melihat sekilas. Tapi kita bagi orang yang beriman harus percaya kepada yang gaib. Yang gaib itu keterangan dari Al-Quran dan hadis. Kita lebih hati-hati ke sana, maka akan lebih baik kalau kita mengurangi sampai kita benar-benar bisa menghindar dari emosi. Paling tidak mengurangi, saya paling tidak mengurangi. Ini perdebatan yang panjang, saya kira ini kita mesti mengurangi. Tentang HP. Tanya apa tadi? Besar HP. Ya? Besar HP. Besar HP. Pertanyaan yang kedua yang share HP itu. Ya, tatkala nge-share HP harus benar-benar sebelum kita nge-share, kita harus melakukan suatu validasi bahwa yang akan kita share ini memang valid, memang benar, harus bertanggung jawab karena nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau kita nge-share HP itu benar valid, pahalanya besar. Sebaliknya kalau itu dosa, pertanggungjawabannya berat. Maka jangan sampai kita nge-share HP cocok dengan yang harus di-share, harus dikaji dulu kebenarannya, harus dikaji dulu. Jadi ada dua kutub. Kalau itu baik, benar dan bermanfaat kepada nanti yang membacanya, maka pahalanya besar. Tapi ternyata kalau itu bentuknya bohong, tidak benar. Kadang-kadang misalnya, oh si fulan korupsi sekian juta. Ada yang sudah ngecek benar nggak? Nah, kalau ragu-ragu jangan bisa. Kalau ragu-ragu jangan bisa. Karena itu dusta nanti kita bahaya. Kalau dusta bahaya. Tapi kan ini tadi surat tadi kan harus berkata yang benar itu masuk kesan yang benar. Kadang-kadang ilmu yang sifatnya burhani, hasil penelitian itu kadang-kadang nanti kalau ditimbang dengan Al-Quran ternyata tidak benar, ya kita berdosa. Nah, ini sebagian ya teman-teman kita, ya, kalau kita di kesehatan yang belajar itu dalam rangka untuk mendapatkan titel dan sebagainya, membuat skripsi, membuat itu kalimat-kalimatnya salah, tidak benar, dosanya besar, berat ya. Lebih baik diam tadi. Kalau beriman pada Allah dan hari akhir, lebih baik diam. Jadi maka tadi orang kalau mau cerita itu kan kita mohon perlindungan kepada Allah dari hawa nafsu kita yang salah, kita yang salah. Untuk menerapi, mengobati itu Rasulullah memberikan jalan. Setiap hari wajib bagi kita, wajib. Bisa latihan juga wajibnya. Istighfar dan tobat 70 sampai 100. Obatnya itu karena kita banyak salah. Obatnya kita istighfar dan tobat ya, dalam satu hadis itu 70 kali, salah satu hadis, ada hadis lagi 100 kali. Kalau kita biasa nanti zikir pagi itu juga astagfirullah atau bilain itu juga 100 kali. Maka satu hari satu malam paling tidak 100 kali. Syukur lebih banyak nanti tidak usah dihitung, tapi sebanyaknya ada hadisnya banyaklah kalian beristighfar pada Allah. Tatkala nanti istighfar itu artinya menjadi tenang. Saya pernah menangis. Anak saya itu nemui saya, Pak, maaf ya Pak, kenapa? Tadi saya terlambat ini nangis ya. Berarti anak saya kok bisa pernah minta ampun, nangis ya. Kalau kita minta ampun kepada Allah itu menjadi cinta. Sebutkan orang terbaik nanti tak kalah mati. Catatannya banyak kalimat astagfirullah wa atubu ilaih. Itu orang salah satunya. Jadi kalimat astagfirullah wa atubu ilaih ini adalah kalimat yang dicintai.
membuat cinta. Dan tatkala kita banyak mengucapkan itu, semua kebutuhan kita itu dicukupi Allah. Masya Allah, akan dicukupi. Tapi ya dengan hati itu, hadir dengan hati, bukan hanya sekedar lisan, hadir dengan hati. Yang ini yang kadang-kadang kurang. Ucapan-ucapan kita itu kadang-kadang tidak hadir dengan hati, tapi hanya di mulut. Maka seperti itu sifatnya orang munafik. Orang munafik itu antara mulut dengan hatinya berbeda. Tanda-tanda orang munafik itu, tanda-tanda yang menuju ke situ. Kalau laki-laki tidak pernah atau tidak sering tampak di masjid, ini tandanya munafik. Apalagi subuh. Nanti tombolnya mengukur, ini munafik. Kalau tidak kelihatan subuhan ini, kalau dia berangkat pun akan dipenuhi. Insya Allah. Tandanya orang munafik salah satunya dia malas sholat, malas menegakkan sholat. Kita ada itu. Kalau laki-laki tidak menghadiri masjid. Kalau wanita itu sholat di rumahnya justru lebih baik. Mari didiskusi. Wanita di rumahnya lebih baik daripada di masjid. Di rumahnya di ruang tamu dibandingkan di masjid, malah bagus di rumahnya di ruang tamu. Di rumahnya di ruang tamu dengan di kamarnya yang tersembunyi lebih baik di kamarnya yang tersembunyi untuk wanita. Untuk laki-laki beda. Untuk laki-laki juga semestinya. Kalau wanita memang. Tapi kalau wanita mau ke masjid bagaimana? Tidak boleh dilarang. Karena kadang-kadang di rumah tidak bisa khusyuk, maka wanita ke masjid supaya bisa khusyuk. Karena kalau nggak bisa khusyuk, pas di rumah mikir anaknya kok ini baik, mikir bujune ini baik, tonggone ini baik, kadang-kadang yang dipikir banyak. Jadi kurang khusyuk. Jika kalau di masjid otomatis dia gandul sama imamnya. Jadi dia pasti dapat pahala yang lebih, memang pahalanya kalau nggak khusyuk di rumah, memang di masjid mungkin lebih menguntungkan. Tetapi kalau bisa khusyuk, dia jelas wanita lebih baik di rumah. Di rumah di kamarnya lebih baik daripada di ruang tamu. Seperti itu. Ada tingkatnya. Wallahu a'lam. Mungkin itu Pak Jenderal yang bisa disampaikan. Monggo ibu-ibu satu ya, Pak Tati. Oke Pak, oh Pak Iman, Pak. Ibu-ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, bagaimana sikap kita misalnya mendapatkan undangan Balipatul Kurs. Di situ ada musik, ada penyanyinya, dan penyanyinya pakaiannya itu seksi. Apakah kita dalam menghadiri undangan itu sampai selesai, apa hanya cukup memasukkan amplop setelah itu pulang? Nomor 2, Ustaz, suara perempuan itu kan aurat ya Ustaz. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman kita itu sukanya nyanyi misalnya dalam pentas atau dalam acara apakah itu juga diperbolehkan? Terus yang ketiga, Ustaz, satu lagi, apakah ada sholat tobat? Selama ini kan banyak orang kalau mau punya salah katanya suruh sholat tobat. Apakah itu ada hadisnya? Kalau orang bersalah itu sholatnya sholat tobat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak, bagus sekali pertanyaan, mewakili semuanya gitu. Alhamdulillah. Jadi kalau ada jamuan wali makmum misalnya ada musik, maka kalau menghadiri wali makmum itu kan hukumnya sunnah, bukan sunnah. Tapi kalau di situ ada kefasikan, kita tidak menghadiri itu tidak apa. Jadi apalagi kalau di situ memang ada musiknya, maka menurut para ulama sebaiknya segera meninggalkan sebaiknya.
segera meninggalkan. Yang kedua, kalau anak-anak kita jadi penyanyinya ini, ya kalau kita nasihat, lebih baik anak kita banyak membaca dan mengamalkan Al-Quran saja. Nasihatnya gitu. Kemudian yang ketiga, sholat. Ya memang ada sholatnya, nanti ada sholat taubat, ada yang nanti ada bersyukur di ini saya ada itu ada nanti caranya bagaimana, nanti bisa di Google itu misalnya sholat taubat itu caranya bagaimana, nanti ada salah satu itu. Biasanya ada yang paling tidak 2 rakaat misalnya. Jadi tujuannya memang taubat, tujuannya sholat 2 rakaat taubat, waktunya kapan saja kecuali waktunya dilarang, karena ada waktu sholat dilarang. Kapan? Pada saat matahari terbit atau pada saat matahari terbenam, itu dilarang sholat. Masuk sholat taubat jangan sampai di waktu itu. Waktu yang lainnya tidak masalah. Ada yang waktu yang paling bagus adalah waktu sepertiga malam terakhir. Itu habis sholat tahajud, ya mungkin, atau sholat taubatnya bisa dimasukkan dalam sholat tahajud, atau sholat taubat sendiri 2 rakaat. Memang tujuannya taubat. Mengakui selain teringat kemarin saya kampus ini, selain itu dan sebagainya, misalnya. Atau kalau kita punya kesalahan, itu sebaiknya kita tidak mengobrol, memberitakan pada orang lain, tapi kita tahu kemudian tobat. Kalau kesalahan itu menyangkut dengan orang lain, kita datangi. Kemarin saya salah dengan kamu, aku mohon maaf, mohon kelonggarannya. Itu kalau dengan sesama manusia. Tapi kalau orangnya misalnya sudah terlanjur meninggal, ya otomatis kita mohon pertolongan kepada Allah bahwa saya telah bersalah dengan saudara dulu, sama-sama dinas dan sebenarnya sekarang yang meninggal. Otomatis kita bertobat kepada Allah, yang mohon pertolongan kepada Allah, kekuatan kepada Allah supaya benar-benar akan diterima tobatnya. Allah Maha menerima tobat. Maka tadi Prof. Enak mungkin menambahkan nanti udah dari Prof. ada seminggu. Moga sekali lagi ini atau Pak Imam. Maaf, Ustaz Joko yang kami hormati. Pertanyaan saya ringan sekali dan sering terjadi di sekitar kita. Pertanyaannya adalah di dalam satu grup WA, saya sering selalu ada WA yang mengatakan mengingatkan monggo sami tahajud sedulur-sedulur, sami mohon ampunan. Nah, itu hukumnya gimana? Karena WA jam-jam tahajud kan mana mungkin mau tahajud buka WA dulu. Pertanyaan saya gitu. Jadi kalau misalnya WA monggo sampai tahajud jam 1 jam 2, itu kan otomatis akan dibaca 3 jam berikutnya. Kalau sudah 3 jam atau siang hari atau pagi hari, artinya itu kan pemberitahuan. Pak Imam lagi sholat tahajud, kan menjadi begitu. Nah, itu pertanyaannya. Saya menjadi sangat tidak nyaman. Hal itu sering terjadi dimanapun grup yang ada di WA, pasti ada kayak gitu. Ya mungkin karena mengajar untuk ada, tetapi kalau WA itu kan tidak mungkin orang mau tahajud buka WA dulu. Nah itu loh. Jadi mohon ditegaskan sekali lagi hukumnya gimana. Saya pernah mendengar katanya hukumnya riya. Kelihatannya baik, malah justru menjadi riya. Karena metode ibadah itu loh yang saya maksud. Sehingga saya merasa kurang nyaman kalau ada WA di grupnya banyak sekali. Jadi saya ingin penegasan hukumnya apa, kira-kira gitu Pak Ustaz Joko, supaya paham betul. Jadi kalau sudah tahu berarti harus bagaimana, kira-kira gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maturun Pak Imam, mengingatkan itu ada kaitannya, kebaikannya. Wadara sobil hak, wadara sobil itu sering kita baca. Jadi, namun demikian, kalau seluruh orang sudah diingat, perlu diingatkan lagi
untuk dirisi ya bisa. Tapi kalau yang diingatkan itu memang benar-benar yang tidak ingat, dia diingatkan. Kemudian memang dari dalilnya bahwa mengingatkan itu memang ada perintahnya. Tapi orang yang sudah ingat kan perlu diingatkan. Ini pada prinsipnya kok menurut saya seperti itu. Kemudian ada sifat juga, ada orang yang suka mengingatkan tapi tidak mau melakukan. Kalau repot itu mengingatkan, dia sibuk mengingatkan, lupa tidak melakukan. Ini yang malah repot itu ada teman saya yang ada itu, saudara saya itu mau, tapi ada ketemu sekali, dia malah tidak melakukan. Nah ini apa repot? Seharusnya dia memang melakukan, dan waktunya masih ada, ini sudah habis loh, mengingatkan apa bagus saja, baik. Repotnya kalau dia mengingatkan tidak melakukan, kabur, lebih besar dosanya malah. Orang yang mengingatkan tapi tidak melakukan, ini dosa besar. Ini kadang-kadang ada di antara saudara kita yang punya sifat seperti itu, yang memang harus kita perlu juga mengingatkan. Oh malah, saya kira demikian Pak Imam. Dan tadi Pak Imam juga dilatih kesabarannya juga. Kalau kita sama-sama di grup itu ya latihan sabar juga. Karena sifatnya dari manusia macam-macam, kepribadiannya macam-macam. Kadang-kadang kita perlu juga sabar. Kita kalau ada sesuatu yang kita nggak cocok, kita cari sifat kelemahnya. Oh dia memang tidak tahu, atau memang dia sedang sedih atau sedang apa, sehingga kita tidak sakit hati. Nah, ini latihan. Orang tua ini kita mulai latihan jangan sampai dada kita ini terasa sakit. Apapun yang terjadi itu adalah qadarullah. Kalau sudah terjadi loh, itu qadarullah. Dan yang terjadi itu adalah memang suatu pelajaran yang besar untuk kita semuanya. Apakah itu kita senang atau tidak senang, itu merupakan kenikmatan yang itu diizinkan oleh Allah. Di dunia memang sesuatu banyak yang tidak menyenangkan, yang menyenangkan mungkin hanya sedikit. Tapi kalau kita mau pilih umurnya panjang, menghadapi senang kita syukur, menghadapi tidak senang kita coba bersyukur. Itu kan tetap sabar menghadapi sesuatu mungkin yang tidak senang. Kalau kita nanti tahu salahnya, kita bernasihat, beri nasihat ya sebaiknya memang sembunyi, kita jampi aja nasihatnya, atau dengan baik-baik gimana supaya maksudnya apa dan sebagainya itu. Ini kalau bisa saran jampi misalnya. Ya saya kira itu masukan saya Pak Imam. Terima kasih Dr. Joko. Saya kira untuk tanya jawab tentang kajian saya cukupi dulu. Kemudian ini ada doa dari Pak Ustaz. Doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit atau dalam perawatan, Allahumma kita doa ya Allah, mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan dan kesabaran untuk ujian yang dilakukannya. Semoga Allah senantiasa memberikan balasan yang terbaik dan tentunya menuju kepada hidayah, menuju kepada surga. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Joko Suwito tentang kajiannya. Mudah-mudahan apa yang kita terima